Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan melanjutkan tentang orang-orang yang melakukan pesugihan yang tidak islami, yaitu pesugihan yang meminta kepada iblis atau syaitan untuk memenuhi ambisinya menjadi orang yang kaya raya atau apapun namanya. Ini dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang pesugihan Gunung Kemukus. Kami para spiritual merasa penasaran tentang pesugihan di daerah Gunung Kemukus yang katanya harus memenuhi syaratnya dengan bersetubuh di atas makam. Pada 2020 kebetulan kami para spiritualis dari seluruh tanah kota-kota yang ada di Jawa itu mengadakan pertemuan di Jogja, tepatnya di Parangtritis pada hari Kamis, yang langsung dipimpin oleh Mbah Joyo dari Jogja, sesepuh kami. Banyak yang datang, sejumlah kurang lebih 28 orang dari Banten, Jakarta, Bandung, Cianjur, Cirebon, Solo, Jogja sendiri yang paling banyak. Kemudian juga ada dari Bantul, dari Madiun, dan dari Surabaya. Total semua yang hadir waktu itu adalah 28 orang para spiritualis ataupun ahli hikmah Islam maupun kejawen. Kita sama-sama temu kangen yang hampir 6 bulan kita nggak pernah adakan pertemuan. Terjadi pada hari Kamis sore malam Jumat di daerah Parangtritis itu kita mulai adakan silaturahmi. Ya, intinya masing-masing dalam pertemuan ini adalah menceritakan pengalaman masing-masing selama 6 bulan tidak ketemu itu, baik dalam hal rangka pengobatan, menolong orang, dan lain sebagainya. Yang berakhir pertemuan itu adalah sekitar jam 3 atau menjelang subuh. Saya tidak langsung pulang ke Bandung, berdua dengan sahabat saya Mas Edi, seorang spiritualis handal juga, menuju Solo. Setelah selesai mendapatkan temu kangen pertemuan di Parangtritis Jogja itu, saya berdua Mas Edi langsung ke Solo. Di Solo kita ketemu dengan beberapa yaitu hari Jumat siang ketemu dengan beberapa spiritualis juga dari Keraton Solo. Dan pada malam Sabtu saya meluncur ke Gunung Kemukus. Berikut Mas Doi, dari Solo ke Gunung Kemukus itu tidak berapa jauh jalannya. Maghrib kita berangkat malam Sabtu itu.
menuju Gunung Kemukus untuk membuktikan tentang kebenaran bahwa terjadinya pesugihan di Gunung Kemukus harus melalui ritual hubungan badan di atas makam. Sekitar jam 10 malam saya masuk ke makam Eyang Samudro berdua Mas Edi. Dan ternyata juga banyak penziarah-penziarah yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan ada yang juga dari Singapura, dari Malaysia datang ke situ. Dan juga di situ karena banyaknya pengunjung peziarah, juru kuncinya tidak satu orang, ada beberapa orang yang dapat melayani para penziarah. Saya datang ke sana biasa dengan yang lain, kita berziarah ke yang Samudro, di situ yang dimakamkan. Pada intinya kalau saya dengan Mas Edi ya mendoakan, tidak meminta tapi mendoakan arwah yang ada di kuburan itu, Eyang Samudro. Dan kurang lebih lah kita 1 jam di dalam, karena dipimpin oleh juru kunci untuk mengadakan ritual di sana. Kemudian saya juga izin pamit kepada juru kunci untuk keluar. Dan saran dari sang juru kunci kepada saya, kalau ingin sukses, dia bilang minimal harus berziarah paling tidak 7 kali ke sana. Atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau tidak dijelaskan waktu itu, hanya minimal 7 kali berkunjung ke makam Eyang Samudro. Dan yang mengagetkan saya adalah beliau juru kunci ini mengatakan kalau ingin sukses pesugihan di Gunung Kemukus ini adalah salah satu syarat harus berhubungan intim atau berhubungan badan di atas makam. Karena di pegunungan Kemukus itu banyak tersebar makam-makam yang ada di sana, makam masyarakat ya mungkin. Dalam suasana yang gelap malam itu, Gunung Kemukus malam Sabtu itu cukup ramai dikunjungi para penziarah dari berbagai kota. Bagaikan pasar malam lah. Karena katanya malam Sabtu itulah malam yang paling ramai dikunjungi para penziarah. Saya dengan Mas Edi hanya duduk di warung kopi yang ada. Karena di situ juga banyak tersebar penjual minuman dan makanan ringan di daerah situ bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saya duduk di warung situ bersama Mas Edi dalam ngobrol-ngobrol tentang persyaratan yang diwajibkan bagi para pengunjung Gunung Kemukus itu dalam rangka pesugihan mencari harta kekayaan. Sementara saya dengan Mas Edi sedang bincang-bincang, nggak lama kemudian ada seorang wanita setengah baya lah, cantik, berkulit putih, rambut sebahu, datang menghampiri dan duduk di samping saya, menanyakan alamat saya dari mana. Saya bilang saya dari Bandung. Kemudian si wanita ini juga memperkenalkan diri dengan nama, panggil saja Mbak Heni. Mbak Heni ini cantik, usia sekitar 50 tahunan lah.
kulit bersih. Dan dari pembicaraan bincang-bincang dengan kami, Mbak Heni ini orang terpelajar, dan Mbak Heni tinggal di daerah Serpong, Tangerang, di perumahan mewah yang nggak perlu saya sebutkan di sini. Dan saya tanya, Mbak Heni ini sudah berapa kali mengunjungi Gunung Kemukus ini? Dia bilang sudah 6 kali. Jadi sekarang malam yang ke-7. Terus saya bilang, bagaimana dengan persyaratan yang harus melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan muhrim, jadi dengan orang lain? Dia menceritakan, beliau nih, Mbak Heni ini adalah seorang pengusaha konstruksi bersama suaminya Mas Rudi. Dalam 2 tahun terakhir, 2018-2019, itu mengalami kebangkrutan usahanya. Mas Rudi melarikan diri, bersembunyi entah di mana, karena banyaknya tagihan, debt collector yang mengancam dan lain sebagainya. Sehingga tinggal Mbak Eni yang menghadapi mereka dengan berbagai macam ancaman. Sehingga hampir-hampir Mbak Eni ini mengalami putus asa dan berniat mau membunuh diri. Tetapi Mbak Heni ini melihat kepada anak-anaknya, yaitu 3 orang putri, yang terkecil usia 10 tahun. Mbak Heni tidak jadi melakukan bunuh diri karena melihat anak-anaknya. Sedangkan Mas Rudi sudah hampir 1 tahun menghilang dan tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, melarikan diri, entah bersembunyi mana. Kemudian Mbak Heni ini bertanya ke sana kemari tentang mengatasi kesulitan karena hidup hutang yang bertumbuk akibat usahanya gulung tikar, karyawan semuanya di PHK. Hanya tinggal seorang yang setia adalah sopir pribadi Mbak Heni, Pak Marjan, namanya Pak Marjan, usia 60 tahun. Beliau mengabdi di perusahaan Ibu Heni ini sekitar 8 tahun. Jadi beliau tidak tega Pak Marjan ini mau meninggalkan majikannya dengan begitu saja dalam keadaan sulit. Dan beliau tetap bertahan walaupun tidak mendapat gaji. Hanya cukup diberi makan saja. Mbak Heni ini mendapat berita atau mendapat tahu tentang pesugihan di Gunung Kemukus yang bisa mengatasi masalah hutang dan kebangkrutan usaha itu juga dari Pak Marjan. Pak Marjan ini orang Jawa, tepatnya orang dari Solo, memberikan tahu. Dan Mbak Heni ini awal mulanya begitu pertama berziarah ke makam Eyang Samudro dan harus melalui salah satu syarat bersetubuh dengan orang lain yang bukan muhrimnya di atas makam. Itu pemikiran Mbak Heni yang terpelajar ini agak segan untuk melakukannya. Dan setelah berziarah 1 kali, pertama kali Mbak Heni ini pulang bersama sopir pribadinya tanpa melakukan hubungan apa-apa dengan orang-orang yang ada di sekitar makam itu. Karena terus terang saja
apabila kita berkunjung ke Gunung Kemukus tidak membawa pasangan untuk melakukan hubungan intim sebagai salah satu syarat itu di sana tersedia juga. Kalau laki-laki ya bisa dengan wanita yang sama-sama melakukan ziarah ke situ. Jadi dengan siapa saja mungkin bisa terjadi. Dan malah sekarang ada penjajah cinta, wanita-wanita PSK yang sengaja menawarkan diri untuk melakukan hubungan intim. Dan melakukan hubungan intim itu harus di atas makam. Tidak boleh tidak kalau ingin berhasil. Dan banyak penjual tikar-tikar plastik untuk sebagai alasnya bila mau melakukan hubungan intim. Demikian penjelasan Ibu Heni yang terpaksa melakukannya dengan sopir pribadinya Pak Marjan ini. Pak Marjan usia sekitar 60 tahun, sedangkan Bu Heni adalah 50 tahun. Awalnya setelah Bu Heni sendiri tidak ingin melakukan hubungan intim dengan sembarangan orang, karena juru kunci mengatakan wajib itu dilaksanakan. Terpaksa Bu Heni ini mengajak sopir pribadinya Pak Marjan. Dan awalnya Pak Marjan pun menolak, sangat menolak, karena bagaimanapun juga Mbak Heni ini sebagai majikan beliau selama sekian tahun, dan kebaikannya sudah terasa seperti keluarga. Berkali-kali Bu Heni mengajak Pak Marjan yang akhirnya dengan sangat terpaksa beliau pun mau memenuhi, walaupun sangat-sangat terpaksa katanya. Dilakukan sampai 6 kali di atas makam. Dan memang waktu itu juga Mas Edi melakukan perekaman ya, karena malam itu banyak juga ya di atas makam yang orang yang mendesah. Bagaimanalah kalau orang-orang melakukan hubungan sambil lewat merekam dengan kamera infrared yang memang tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang direkam. Tetapi maaf, hasil rekaman itu tidak kami akan tayangkan di sini karena itu melanggar ketentuan dari YouTube. Dan itu yang saya lihat selama explore di Gunung Kemukus tentang pesugihan melakukan hubungan seks di atas makam. Itu benar-benar terjadi. Astagfirullahaladzim, saya berulang-ulang mengucapkan istighfar karena begitu membuat hati kita sangat sulit untuk dikatakan ya. Pantaslah negara kita ini banyak dikasih bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak perbuatan-perbuatan yang sangat tidak. Coba aja pikir, kita orang Islam sangat dilarang untuk duduk di atas makam. Apapun alasannya tidak diperbolehkan. Ini sudah bukan duduk saja, tetapi melakukan hubungan seks di atas makam sudah sangat-sangat keterlaluan. Berzina di atas makam sangat-sangat membuat hati kita terenyuh lah. Beristighfar berulang kali melihat kesalahan. Dan Bu Heni pun pamit setelah menceritakan tentang pengalamannya sampai yang malam terakhir itu malam 7-nya. Dan beliau mengatakan memang setelah 1 kali melakukan hubungan intim dengan Pak Marjan, sopir pribadinya di atas makam, itu ketika pulang sampai rumah ada seseorang yang bertamu ke rumahnya, menawarkan kerjasama melaksanakan proyek dan menawarkan juga modalnya. Itulah yang dirasakan oleh Ibu Heni ya, dapat
seketika dapat mengatasi semua permasalahan perusahaannya yang bangkrut. Dan ketujuhnya kali inilah Bu Heni terakhir melakukan hubungan intimnya dengan sopir pribadinya di atas makam itu. Dan beliau bilang memang terasa ada perubahan. Dia bisa melunasi hutang-hutang dan kembali suaminya Pak Rudi pun kembali, tak sembunyi di mana kembali karena hutang-hutang mulai bisa diselesaikan. Entah dari mana jalannya, yang terang orang banyak menawarkan kerjasama kembali untuk proyek-proyek konstruksinya. Karena memang Ibu Heni ini seorang sarjana teknik sipil yang bergerak di bidang kontraktor bangunan. Banyak menawarkan proyek pekerjaan dan juga menawarkan modal yang syariatnya setelah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita janganlah mengikuti perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai Allah ini. Istighfarlah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.